kemudian apa saja sumber dari kalor. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalor itu berpindah. Inilah bukan dikirimkan ya. Ini masih tetap kompetensi dasarnya kita mencari tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita waalaikumsalam. Ini langsung bergabung nih ya yang baru datang. Oke, salah satunya dengan membuat termometer juga. Oke, sekarang kita akan cari tahu anak-anak apa saja sih proses perpindahan kalor. Ini tujuan pembelajarannya dari sini. Nanti di akhir anak-anak minimal untuk pertemuan hari ini tahu satu macam proses perpindahan kalor. Oke. Nah, sekarang Bu Fani punya dua peristiwa ini ya. Coba diamati baik-baik. Peristiwa satu ya, diamati ya. Nah, 1, 2, 3. Kemudian pernah nggak anak-anak melakukan kegiatan seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Ada yang pernah. Oke, ada yang pernah. Yang sudah pernah, bisa nggak anak-anak menceritakan apa yang terjadi pada sendok yang digunakan untuk Panas. Ikut panas. Oh, ikut panas. Oke, itu pada peristiwa 1. Sekarang kita lihat peristiwa 2, nak. Ada percobaan nih. Ini air panas ya. Ini air panas. Ada paku, penggaris, pensil, dan sendok. Pertanyaannya, manakah benda yang akan terasa panas saat direndam dengan air panas? Paku dan sendok. Kenapa? Karena paku dari besi yang disendok dari stand. Oke. Kalau kita hubungkan dengan konduktor dan isolator, ini pernah kita bahas pendalaman materi ya. Mana yang merupakan konduktor? Hati-hati loh, hati-hati. Mana yang merupakan konduktor? Atau bukan ini balik Sama pensil. Oh, penggaris sama pensil. Oh, konduktor. Oke. Bagaimana dengan isolator? Berarti paku sama Paku dan sendok. Kebalik pinter. Apa sing kebalik? isolator itu paku dan sendok, habis itu konduktor Kalau isolator itu paku dan sendok. isolator paku dan sendok. Katanya kebalik. Oh iya. Berarti penggaris dan pensil. Penggaris dan pensil itu isolator. Hati-hati, isolator itu raiso. Ingat ya, isolator itu raiso, gak iso. Tidak bisa menghantarkan panas ya. Isolator itu malah gak iso ya. Oke, hati-hati. Konduktor itu yang bisa menghantarkan panas. Nah, kita ulangi lagi apa ya? Oke, yang tadi jawab sendoknya bisa terasa hangat, itu betul, terasa panas lama-lama. Nah, paku dan sendok yang direndam dengan air panas tadi juga akan terasa panas. Nah, kenapa? Dari mana panas pada sendok dan paku berasal? Ini penjelasannya ya. Kalor dapat berpindah dari tempat atau bagian benda yang bersuhu tinggi ke tempat yang atau bagian benda yang bersuhu rendah ya. Jadi kalor itu bisa berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Karena itu penjelasannya Zeva tadi betul. Saat termometer tadi direndam dengan air yang panas dari mangkok di luar termometer itu berpindah menuju air yang di dalam botol. Air yang di dalam botol kan dingin tadi ya, tidak panas, tidak dingin ya, suhu normal. Nah, karena tersalurkan kalornya, maka udara di dalam botol termometer tadi jadi memuai. Kalau benda terkena panas itu ada yang memuai, udara terkena panas itu memuai, sehingga mendorong air ke bawah. Nah, air yang dalam botol ke bawah, yang di dalam sedotan didorong naik seperti itu. Betul tadi penjelasannya Deva ya. Nah, kalor dapat berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah.
Nah, perpindahan ini anak-anak, ini yang perlu dicatat ya di dalam menggunakan kita boleh dicatat di kecil-kecil itu ya. Perpindahan kalor itu bisa terjadi dengan perantara, ada yang menghantarkan, ada yang tanpa perantara. Nggak perlu diantarkan, kalornya bisa berpindah. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu cara perpindahan kalor dengan perantara. Karena dengan perantara, anak-anak harus paham dulu konduktor dan isolator. Karena ini berkaitan sekali. Konduktor itu ya yang dapat menghantarkan panas. Ya, jadi kalor itu bisa berpindah kalor dapat berpindah melalui benda-benda konduktor. Contohnya apa? Ada besi, ada baja, ada aluminium. Ya, nah itu konduktor, bisa menghantarkan panas. Ya, jangan kebalik dengan isolator ya. Isolator itu raiso ya. Isolasi. Iya bener wis mikirnya isolasi berarti gak iso nah ya. Gitu gak bisa kemana-mana. Betul. Nah, contoh penggunaan konduktor. Ini nanti Bu Feni kirimkan ya, bisa dipelajari. Aluminium itu untuk alat masak ya, panci, wajan, itu yang ringan tuh ya, warna seperti perak itu ya. Kemudian baja itu ada untuk alat masak, beberapa barang-barang apa ya, peralatan di pabrik ya, di industri menggunakan baja. Kemudian bagian bawah setrika. Ada yang pernah keconyok setrika? Enggak. Punya pengalaman? Pernahnya kena Soalnya kena lem tembak solder. Oh iya, solder. Oh iya, kena solder tembak. Lem tembak itu juga begitu ya. Ujungnya kan terbuat dari besi ya. Nah, Iya, aku pernah. iya, Bu. Melepuh langsung. Nah, kalau dipikir kan panasnya kok iso ya nyalur ke besinya, kok iso nyampe ke tangan kita. Nah, ternyata ada konduktornya kan. Ya. Tuh. Kemudian isolator itu malah yang raiso, nggak bisa menghantarkan panas ya, atau kurang baik. Contoh kaca, ya kaca itu bisa menghantarkan panas tapi kurang baik, kurang maksimal, ya kan nggak ada sumber kaca sampai ketonyok banget itu nggak ada ya. Memang terasa hangat tapi tidak sebagus konduktor. Ya seperti itu, ada udara, plastik, kaca, kayu, kain karet itu raiso, ya isolator. Sekarang kita cari tahu bagaimana proses perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, satu tipe perpindahan panas ya, satu. Pernah mengalami ini ya, ini terjadi pada solder, pada setrika itu ya. Nah terjadi apinya di sana, berpanasnya di sana, tapi bisa nyampe ke tangan kita. Ya, oke. Apa yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut? Yuk, apa yang mungkin terjadi anak-anakku? Tangan kepanasan. Tangan kepanasan lah, Panas. jarinya terasa panas, ketonyok itu ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo dihubungkan dengan komputer lagi. Bagaimana? Panas akan besi terus panasnya kemana? ke jari-jari Panasnya sampai ke tangan. disalurkan sampai ke tangan. Nah, jadi sumber apinya di sini, tangannya di sana. Dari sini ke sana ada besi yang termasuk konduktor. Bisa dipahami ya dari sini ya. Kalau misalkan ini plastik bisa enggak? Enggak bisa. Kalau misalkan ini, plastiknya meleleh, betul sekali. Kalau dikasih karet bisa enggak? Tidak bisa. Jadi syaratnya adalah bendanya harus terbuat dari besi atau termasuk konduktor ya. Ada besi, ada baja, ada aluminium ya. Oke, seperti itu. Jadi benda-benda yang tergolong konduktor yang bisa seperti ini yang konduktor. Karena bendanya konduktor, maka proses perpindahan panasnya ini disebut konduksi.
Karena benda penghantarnya adalah konduktor, maka prosesnya konduksi. Nah, ini penjelasannya. Tangan kita ikut merasakan panas. Karena apa? Kalornya merambat melalui batang besi. Nah, kalor dari api sumber panas tadi ya berpindah. Jadi kalornya berpindah. Oke, sekarang Bu Bani tanya, apakah besinya juga berpindah? Tidak. Oh tidak, tetap di situ ya. Oke, nah ini lagi yang terjadi di kehidupan nyata ini. Ini gambarnya kurang jelas sebenarnya ya. Rel kereta pada siang hari, kalau anak-anak amati ya, rel kereta ini akan memanjang, bukan memanjang memendek ini ya. Rel kereta kan ada sambungannya, ada sambungannya. Ketika siang hari, sambungannya ini menyempit. Nah, kita kebalikan. Rel kereta api terbuat dari apa? Besi. Sumber panasnya apa kalau siang hari? Matahari mengenai besi. Pernah pegang rel kereta api Pak? Ya, pernah. Piye rasane? Panas. Kadang dingin, kadang panas ya. Jadi kalau siang hari kena sinar matahari ya panas. Besi kan memuai itu artinya tambah panjang ya. Karena tambah panjang di sela-sela rel itu mesti dikasih celah. Apa? Lepas memuai gak sampai tabrak rel. Nah, seperti itu. Kok bisa memuai, Bu? Nah, kok bisa memuai kenapa? Ya pinter ini. Karena panas matahari. Karena terkena panas matahari. Dan ingat, besi ini termasuk konduktor yang bisa mengantarkan panas gitu ya. Nah, ini panas matahari akan diterima oleh rel yang terbuat dari besi. Besinya tambah panjang. Berarti kita bisa dapat banyak besi dong Bu dalam satu besi aja. Jadi kita punya itu kalau panjangan dipotong. Bukan ya, boleh masih dipotong nanti ya ukurannya ya. Ketika malam hari kan lagi ya ada pemuaian dan penyusutan. Jadi kalau malam itu kembali lagi ke ukuran semula. Nah, seperti itu. Jadi dapat banyak ya dipanas mulai gitu ya. Ya hanya bertambah panjang saja. Nah, itu kepadatan partikel. Nah, ini ya anak-anak. Kali ini kita sudah mendapatkan satu perpindahan panas secara konduksi. Konduksinya apa artinya? Panasnya merambat melalui perantara benda logam atau konduktor. Kalornya berpindah, tapi logamnya tidak ikut pindah. Nah, ada nggak perantaranya ikut berpindah? Ada. Kita akan bahas minggu depan ya. Nah, contoh konduksi apa? Nih, kalau kamu masak, nggak mungkin kan semua permukaan wajahnya kena api? Ya, bagian tengah itu kan? Nah, tapi kenapa semua wajahnya jadi panas? Karena pancing yang menyalurkan panas di apinya. Betul, ya seperti itu. Kemudian ketika anak melelehkan mentega atau sendok logam tadi, sekarang Bu pengen tanya, adakah contoh lain? Ayo, contoh lain konduksi di sekitar kita. Contohnya apa? Tadi wajahnya buku itu yang panas, tapi akhirnya semuanya panas. Pagar, kenapa pagarnya? Kalau pagarnya terbuat dari besi nanti kalau siang hari dia panas. Oke, kalau langsung terkena sinar matahari secara intens gitu ya, dia akan terasa panas. Oke, betul. Apalagi oke, bodi mobil ya terbuat dari besi. Itu kalau pas kena terik matahari terasa panas. Oke, betul. Apalagi printer, Laptop kalau banyak dibanding kan panas. Oke, terasa panas ya. Itu ada bagian yang terdiri dari logam. Ada lagi, pintar sekali, langsung bisa
bisa mengamati sekitarnya. Next, apa lagi? HP juga. Juga oke. Dalam dunia kelistrikan atau dunia pemasakan itu banyak contohnya apa yuk? Atap, Bu. Atap yang itu loh, Bu. Oh, atap dari seng itu ya? Oke. Iya. Rasa Itu panas. apa sih? Wajan. Wajan, oke. TV, oke. Apa lagi? Juga, Bu, mesin. Mengaduk air yang panas. Mesin menggunakan sendok. Mengaduk air panas. Termos. Termos. Nah, salah satu pemanfaatannya termos. Oven, betul. Oven kue. Setrika, pintar sekali. Itu contoh juga kondisi dalam kehidupan kita. Kayak debat. Oke, lanjut cerita. Baiknya seperti itu ya. Oke, nah ini ngomong apa ini di chat ya. Oke, baik seperti contoh konduksi ternyata pun sekali di sekitar kita ya. Yang penting dari komputer adalah perantaranya harus besi atau konduktor ya. Perantaranya konduktor, maka disebut prosesnya konduksi. Seperti itu ya. Oke, baik. Dari hasil diskusi kita ini, oke, ada yang ingin ditanyakan? Tadi sudah keren loh. Bisa langsung menyebutkan contoh-contoh di sekitar setrika, oven, microwave itu menggunakan konsep konduksi, betul. Semuanya ada dari logamnya, bisa menghantarkan panas. Oke ya, tapi ovennya nggak ikut pindah, cuma panasnya saja yang berpindah. Oke, baik itu dari Penny ya, anak untuk hari ini. Semoga nanti pertemuan minggu depan kita lengkapi lagi dengan macam perpindahan color yang lain. Terus langsung kita review semuanya supaya rapi lengkap ya. Nanti Bu Penny akan nggak apa-apa Zanira, Bu Penny akan kirimkan linknya, dibaca-baca lagi di rumah ya. Oke, baik, sebelum Bu Penny akhiri, Bu Penny presensi dulu ya. Oke, Aurel hadir. Terima kasih anak-anak semuanya, semoga sedikit bermanfaat ya. Next kita perdalam lagi, kita mantapkan lagi ya. Oke, Samara hadir, iya. Terima kasih Kak, sudah. Ya, Bu ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gitu saja ya. Tadi aku IPA materi perpindahan kalor ya guys. Itu pada Bu Feni. Oke guys, thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment please. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak pintar ya guys ya. Anak Indonesia hebat meraih prestasi yang cemerlang. Allahu Akbar.